pada kesempatan ini mau menyampaikan pesan dan kesan saya kepada teman-teman guru, para pendidik, dan anak-anak didik sekalian. Sebagai insan yang percaya, marilah saya mengajak kita sekalian, patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan, karena lewat kemurahan dan kasih Tuhan, maka di kesempatan ini Tuhan dapat mempertemukan kita semua di tempat ini. Bahwa dalam perjalanan tugas dan pengabdian saya selaku manusia biasa, di penghujung di hari ini saya sangat bangga dan sangat bergembira bahwa betapa Tuhan itu sangat kasih, sehingga Tuhan menghantar perjalanan hidup saya dalam pengabdian saya selama kurang lebih 36 tahun. Saya berbakti sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Sebagai insan percaya bahwa Tuhan memberikan saya talenta ini, begitu talenta yang sangat mulia dan berharga. Bapak Ibu, Bapak Pastor Ketua Yayasan yang saya hormati, bahwa proses perjalanan hidup saya dalam melaksanakan tugas dan pengabdian saya di sekolah kurang lebih 36 tahun ini, saya mengabdi pada awalnya diangkat pada tahun 1987 sebagai guru pegawai TPNS. Awalnya ditempatkan pada salah satu sekolah di pulau terpencil, yaitu di SD Negeri Kilmas, Pulau Tur, di mana saya diangkat oleh pemerintah daerah dalam hal dinas pendidikan dan dipersiapkan diangkat sebagai guru bertugas pertama di Pulau Tur. Kurang lebih 6 tahun saya menjalankan tugas dan pengabdian saya mendidik anak-anak Tuhan dan bangsa di SD Negeri Kilmas. Tetapi toh saya sangat bangga bahwa walaupun sekolah itu di terpencil jauh, tapi beda agama dengan saya, tapi mereka sangat memiliki kasih sayang, cinta kasih. Mereka tidak membedakan bahwa saya ini anak Katolik, mereka membedakan bahwa mereka Islam. Tidak. Saya depan pintu punya rumah terbuka, mereka dari pintu depan sampai di belakang. Masuk di dapur, makanan apa yang ada mereka ambil dan makan. Dan kurang lebih 6 tahun saya bertugas di situ. Pada akhirnya perjalanan kunjungan Bapak Bupati, mohon maaf Bapak bisa cerita sedikit pengalaman hidup saya, Bapak Bupati Rahanda, dalam perjalanan kunjungan ke pulau-pulau di daratan kecil ini untuk mau membangun jalan-jalan, menata jalan raya dan mungkin buat kecamatan baru. Itu mereka turun di Bur tahun 1992. Itu kebetulan Bapak Kepala Dinas, Bapak Tom Ulia dari Tanjung Priok, Bapak mantunya kakak saya sendiri, Bapak Agus Yastora. Pak Agus bilang, Bapak Kadis, maaf Bapak Ibu saya cerita sedikit. Pak Kadis, itu saya punya adik tugas di sini kurang lebih 6 atau 7 tahun. Pak Kadis, kalau bisa adik saya kita pulang bawa pulang dia dan SK-nya akan menyusul, dia pindah. Karena 6 tahun dia di pulau ini, kurang lebih 6 tahun cukup. Ini Bapak Kadis, Kepala Dinas Pendidikan, dan kemudian waktu itu Bapak Thomas melihat, dia bilang sudah, Bapak Agus suruh Bapak Marini panggil Bapak Guru, tapi Bapak Marini bilang
Tapak. Kita langsung ambil petugas dari kantor daerah supaya Bapak Guru meyakinkan. Akhirnya mereka terus Bapak almarhum yang baru meninggal kemarin, Bapak Yosef Sudikubo, bersama Bapak Polisi Fadir Ubun, laki dari Ibu dan Maya. Mereka tunjuk di rumah saya lalu bilang, Pak Guru, kamu siap, dan ini juga kamu menyimpan barang untuk kita kembali ke Tuhan, karena Guru agak juga istirahat, pindah. Dalam perjalanan tugas saya di sana, setelah itu saya diperintahkan untuk harus naik motor bersama rombongan bupati, harus kembali ke Tuhan. Akhirnya hari itu juga saya menyimpan barang, pakaian dan lain sebagainya. Sementara barang-barang dapur yang lain semua ditinggalkan untuk Bapak pelihara saya di tetangga. Itulah mungkin sedikit cerita. 6 tahun saya bertugas di pulau. Setelah 6 tahun dari pulau, saya kembali ke Tual ini, lalu dinas memberikan saya tugas yang baru, yaitu ke sekolah yayasan. Sekolah yayasan pertama saya tugaskan di daratan kayu kecil ini adalah SD Naskah Semau tahun 1992. Sebagai tugas pertama di yayasan sekolah Katolik Yayasan Santo Milo-Brodus di Temawa. Awal pertama saya tugas pertama. Dalam perjalanan tugas saya sampai tahun 2008 dulu saya dianggap oleh pemerintah dinas Dalmaran, pemerintah daerah Dalmaran dinas untuk menjadi kepala sekolah di SD Naskah Minor nama saya. Dari tahun 2008 sampai 10 tahun kemudian mereka sampaikan bahwa Pak sudah cukup di kampung ini, Pak dimutasikan penyegaran kembali. Jadi saya dimutasikan ke SD Naskah Nyabu. Tapi dalam perjalanan saya tidak bisa menjadi naskah karena saya seakan-akan dimutasikan begitu saja, tapi tidak memenuhi syaratnya. Akhirnya saya tidak menerima dan saya tinggal menjauh 1 tahun di Minor. Pada akhirnya saya datang dan bertemu dengan Bapak Puskol yang sekarang Bapak Tutup. Saya bilang, Pak, kalau dapat saya tidak biasa tinggal makan gaji seperti baik saya bantu di sekolah. Beliau ya terima. Hingga saya datang kurang lebih 1 tahun habis. Tetapi dalam perjalanan Kepala Dinas Pak Glenis, beliau datang dan tanya Pak, Pak, ini Pak Kepala Pak WMAF, waktu saya belum ke sekolah, WMAF ada di sini. Iya, coba panggil dia supaya saya mau bicara sesuatu dengan dia. Lalu Pak Glenis panggil saya sampai di Pak Kepala Sekolah ke rumah di Sub. Ya, bilang Pak datang saya bertanya, Pak kira-kira mau sekolah mana? Saya bilang Pak Glenis, mohon maaf, saya sudah mengabdi baik-baik di sekolah yayasan, tapi rasanya saya punya tugas ini tidak sesuai dengan hukum. Jadi saya mohon maaf, saya sementara karena saya sudah rasa menyesal, saya tidak mau lagi. Saya kembali ke Indonesia. Akhirnya pakaian sudah. Mereka pikir-pikir lihat sekolah negeri di sekitar daerah negeri sini ini untuk di desa ada, tetapi semua sudah ditempati pada sekolah. Ini mereka lihat SD negeri Inggris apa ada kosong. Akhirnya mereka tempatkan saya. 4 tahun perjalanan saya sebagai guru pada SD negeri Jepang. Setelah SD negeri Jepang, sebelum di SD negeri Jepang, saya dari Semau ke SD negeri Nasional 3. Kurang lebih hanya cuma 1 tahun. Itu tahun 98. Dan pada tahun 99 karena terjadi
kerusuhan itu akhirnya saya disuari. Saya kembali ke SD Nasr. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, dalam perjalanan kelebihan saya banyak suka duka, banyak hal yang saya alami, terutama Bapak Ibu yang saya hormati. Bagi kita para pendidik ini, kita tetap banyak disertai oleh kalangan masyarakat. Oh, guru ini dia begini, guru ini dia selalu tegas, dia keras. Guru ini selalu pukul-pukul anak. Guru ini memang dia baik, tetapi dia selalu banyak bicara. Seperti Bapak saya bilang, hidup ini harus adanya warna-warni. Hidup ini harus ada variasi. Kalau guru tidak keras, maka tidak mungkin anak-anak bangsa ini menjadi anak-anak yang cerdas. Tadi pengalaman sekolah waktu yayasan dulu guru pukul sampai pantai ini, termasuk saya. Saya dulu dipukul oleh Bapak kita punya almarhum Bapak Salvator Restoran. Beliau sebagai kepala sekolah di kampung saya sendiri, kurang lebih 16 ke 17 tahun di sana. Bapak ya tahu itu dia punya didikan terhadap anak itu sedikit beda, dan guru-guru dulu beda, sedikit salah ambil rotan sampai meter yang miring dari kayu besi, kayu flyer yang tebal sampai 3 cm, dia hantar sampai kaki betis-betis, belakang sapu-sapu itu sampai ya dia rotan-rotan itu sampai. Tapi mereka terima dengan didikan guru yang begitu keras, maka saya tidak bisa dapat berdiri di jabatan. Karena satu pepatah bilang begini, kau simpan rotan terhadap, kata bijak orang bilang, kau simpan rotan terhadap kau anak, berarti kau tidak sayang. Anak yang selalu kita pukul, kita beri nasihat, maka anak itu akan jadi manusia. Tetapi anak kayak orang bilang, dia mau buat apa. Anak begitu nanti bukan dia angkat apa ibu punya muka, tapi dia kasih tenggelamkan apa ibu punya muka. Karena dia buat masalah ini dan segala. Jadi Bapak Ibu yang ini pengalaman hidup. Marilah Bapak Ibu saya mengajak kita semua, kepada rekan-rekan yang saya cintai, perjalanan teman-teman rekan-rekan semua sejauh. Marilah kita selalu mendidik, membina anak-anak ini dengan baik, dengan hati yang tulus, sehingga anak-anak ini menjadi anak-anak bangsa, anak-anak Tuhan yang ke depan menjadi anak yang berguna bagi Tuhan, lalu bagi Hoinu dan sesama orang tua dirinya. Jangan Bapak Ibu bahwa selama hidup kami sebagai guru, mungkin Bapak Sekolah bilang tadi, mungkin dia sudah begitu ini, dia cubit sedikit, ke polisi. Dia ambil satu lilin 1-2 pukul sedikit, dia lapor ke polisi. Saya minta dari orang tua, jangan, karena pendidikan itu memang susah. Pendidikan itu memang susah. Guru kalau yang selalu pukul tegas anak, guru itu dihebat. Guru yang cinta akan pendidikan dan guru mau supaya anak itu anak yang baik, anak yang satu ketika menjadi anak di hadapan Tuhan. Tuhan akan memiliki dan mencintai anak seperti itu. Karena anak yang mendengar, anak yang tetapi guru tidak
merotani tak pukul anak ini dalam hati bahwa terserah. Maka anak seperti itu anak yang akan satu saat dia tidak akan diharap. Oleh karena itu pesan saya kepada teman-teman Bapak Ibu, teman-teman guru, marilah Bapak Ibu mendayung terus sampai perahumu sampai ke batas, berlayar sampai ke pulau dan berjalan sampai ke batas. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, marilah mendidik anak-anak bangsa, anak-anak ini dengan setulus hati, sehingga anak-anak ini menjadi anak yang berbudi, yang baik di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama, yang berguna bagi bangsa dan negara. Kesan yang saya tinggalkan, kiranya Bapak Ibu, apa yang sudah saya buat terhadap pertama-tama yang saya hormati Bapak sekolah, mungkin sapaan, tutur kata, tindak tingkah laku saya yang tidak berkenan di hati Bapak sekolah sebagai atas saya mohon dimaafkan. Karena satu pepatah mengatakan batu usang sudah menyatakan manusia ini seperti bara, tak ada mawar yang tak berduri dan ada gading yang bertak. Tidak, manusia ini tidak sempurna. Tentu saya punya banyak kekurangan, kehilafan terhadap Bapak Ibu, teman-teman, Bapak kepala sekolah, dan juga lebih khusus kepada anak-anak didik saya dari tempat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon maaf, beribu maaf atas tuntunan, didikan, dorongan, atas tingkah laku, tutur kata maupun tindakan saya terhadap anak-anak kita yang mungkin saya sengaja ambil sapu lalu sudah pukul sedikit atau tempelin sedikit atau cubitin sedikit yang mungkin sudah mengurangi hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf, karena niat saya yang baik adalah saya mendidik anak-anak yang Tuhan, anak-anak bangsa yang akan menjadi anak yang baik yang berguna bagi Tuhan, bagi sesama dan bagi Bapak Ibu dan itu sebagai anak itu sendiri. Akhir kata saya, mudah-mudahan dalam perjalanan hidup saya sebagai guru di tempat ini, hal-hal yang kurang, hal-hal yang tidak baik, Bapak Ibu kiranya dapat melupakan. Tetapi Bapak Ibu marilah, ketika hal yang baik yang mungkin saya buat di sekolah ini, di tempat ini, mari sebagai satu kesan yang baik kepada Bapak Ibu untuk dapat satu ketika selalu mengingatkan bahwa Bapak Ibu dulu di sini orang yang sedikit tegas, sedikit keras, tapi orang baik. Tahukah saya punya kurang-kurang itu dan mohon maaf. Akhir kata, semoga Tuhan dan leluhur senantiasa memberkati dan melindungi dalam perjalanan Bapak Ibu sekalian, Bapak sekolah dan teman-teman guru, terlebih khusus kepada anak-anakku yang saya cintai. Anak-anak, kiranya marilah kamu selalu semangat, tekun belajar terus setiap hari, baik di sekolah maupun di rumah. Kiranya kamu menjadi anak yang berguna bagi Tuhan, bagi Bapak dan Ibu, orang tua, dan juga bagi bangsa dan negara. Akhirnya, atas kehadiran Bapak Ibu, Bapak Pastor, Ketua Yayasan, dan seluruh orang tua, Bapak Komite, dan teman-teman guru sekalian, di kesempatan hari ini akan melepaskan saya untuk meninggalkan tempat ini dalam pengajian saya selama kurang lebih yang kedua kali
tahun ini kurang lebih terhitung dalam rentaku di SD Naskah Iswani ini, saya menyampaikan lipat terima kasih kepada Tuhan. Semoga senantiasa Tuhan menaungi dan melindungi kita semua di mana saja kita berada, dan Tuhan akan memberikan berkat yang berlimpah bagi Bapak Ibu dan juga saya dan anak-anak saya di kampung halaman saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve.
selaku Ketua Yayasan Santo Yohanes Ars kecil yang kami hormati dan kami banggakan. Puji dan syukur kehadiran Tuhan. Kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa karena atas kemurahan dan cinta kasih-Nya hari ini Bapak Pastor berkenan bersama kami keluarga besar SD Naskat Iswadi, Bapak Kepala Sekolah bersama rekan-rekan guru dan seluruh siswa yang saya cintai bersama orang tua. Kini kita sudah tiba di desa kami yang terpencil jauh dari keramaian maupun dari pantai. Tetapi tidak ketinggalan juga dari desa lain. Puji Tuhan bahwa hari ini sudah boleh kami mengakhiri tugas dan pengabdian kami, sehingga Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, Bapak Pastor berkenan untuk mengantar kembali kami ke tempat kami, kediaman kami, rumah kami dan desa kami yang tercinta Ohinol ini. Untuk itu, walaupun kita baru sampai istirahat sejenak, tetapi mengingat waktu, situasi alam juga tidak bersahabat dengan kita, sehingga kita langsung saja sebelum Bapak Ibu kita akan melanjuti dengan keluarga yang sudah menyiapkan mungkin hidangan teh sedikit yang sebelumnya Bapak Ibu mencicipi. Maka marilah saya mohon perkenankan Bapak Pastor untuk mengantar kita dengan doa. Dipersilakan. Ya Allah, mohon maaf Pak Pastor. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur karena kami kompeten dalam perjalanan sehingga tiba di Ohinol dengan selamat. Kami tetap mendoakan Bapak Guru kami di tempat ini, semoga dia senantiasa bahagia, jaga lindungi dalam setiap perjalanan hidupnya, berikan kesehatan yang baik, umur yang panjang bagi dirinya. Keluarga telah menyiapkan ala kadar bagi kami sekalian, kami mohonkan berkat untuk kami sekalian, semoga ala kadar ini menguatkan kami untuk melanjutkan pekerjaan kami di sisa hari ini. Mohonkan berkat-Mu untuk kami sekalian, semua acara dan juga perjalanan pulang kami. Berkatalah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Minum sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Dipersilakan boleh menikmati teh ataupun yang ada disiapkan oleh ibu-ibu di garis belakang. Terima kasih, selamat menikmati. Selamat siang. Atraksi. Iya, ibu-ibu dong bawa atraksi. Kasidah. Dong bawa, iya. Mana? Gas. Kasidah. Gas sudah. Nonton kasidah dulu. Mana? Menghibur orang meninggal. Ini mana? Goyang nggak? Goyang boleh kan? Nanti dulu. Mari. Gas. Oh, di sini saja. Menengok ya. Kayak
Minum dulu. Ya. Naik ada nih. Ya. Andro. Tes, sabar dulu. Tes. Weh, ini kan menteng, nih si kamu kok menteng iya. Ya, benar. Mama lain nih, soy menteng sedangkan si kamu kok dia. Lanjut, Mike. Hei. Kamu yang kecil-kecil nanti sini, cepat. Kasih habis barang ini mau. Ini ketemu punya ini, kasih sisa. Kasih salai. Gas. Gas. Sudah minum teh sana, teh sana. Gas. Ya, kamu ABN itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ayo coba.
Iya, saman dulu, saman. Saman. Di bawah itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selesai. Mama Iswani. Ini dulu. Nah, dapat dibeli saya nyerahnya. Terima kasih. Iya. Di sekolah baik-baik, ini bisa di sekolah, Bu.